Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Mahmud Syarif dan juga Bagus Adi Herlambang dari kelas Fisika Bahan C. Di sini kami akan mempresentasikan materi sifat dielektrik bahan. Berikut adalah materinya. Sifat dielektrik. Apa itu sifat dielektrik? Sifat dielektrik merupakan sifat dari bahan yang diisolasi secara elektrik dan memperlihatkan atau dapat dibuat untuk memperlihatkan struktur dipolistrik. Nah, dielektrik itu sendiri merupakan suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahkan bahan dielektrik dapat wujud padat, cair, dan gas. Berbeda dari konduktor, dielektrik ini tidak memiliki elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah di dalam material, karena elektron dalam dielektrik merupakan elektron terikat. Di bawah pengaruh medan listrik pada suhu kamar, pergerakan elektron hampir tidak terdeteksi. Bahan dielektrik ini biasanya digunakan dalam kapasitor. Berikut ini adalah tabel konstanta dielektrik dan kekuatan dielektrik. Tabel ini diambil dari buku Kalister. Di sini ada material keramik dan juga polimer. Dielektrik konstanta dielektriknya memiliki nilai yang berbeda pada frekuensi yang berbeda, 60 Hz dan 1 MHz. Pada materi kali ini akan dijelaskan sub-sub materi seperti kapasitansi, vektor medan dan polarisasi, jenis-jenis polarisasi, permitivitas dan konstanta dielektrik, dan juga kekuatan dielektrik. Kapasitansi. Kapasitansi atau yang biasa disimbolkan dengan huruf C merupakan ukuran jumlah muatan yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Ketika tegangan diterapkan melalui kapasitor, suatu pelat menjadi bermuatan positif dan yang lainnya negatif, dengan medan listriknya yang sesuai diarahkan dari positif ke negatif. Kapasitansi yang terdapat pada suatu pelat dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per V, yang mana V ini merupakan tegangan yang diaplikasikan kepada kapasitor, dan satuannya adalah farad. Berikut ini akan dibahas dua jenis kapasitor yang berbeda, yang mana pertama ini merupakan kapasitor pelat paralel dengan ruang hampa antar pelat. Kemudian yang kedua merupakan kapasitor dengan material yang diletakkan di antara kedua pelat. Adapun untuk kapasitansi dapat dihitung seperti berikut. Jadi untuk kapasitor tanpa adanya bahan di antara pelat atau ruang vakum di dalamnya, yaitu dirumuskan dengan C sama dengan epsilon 0 upper L, yang mana epsilon 0 ini merupakan permitivitas dari ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Kemudian A ini merupakan luasan dari pelat, dan untuk L-nya ini jarak antar pelat. Kemudian kapasitor yang mana terdapat material diselipkan di antara kedua pelat dirumuskan dengan C epsilon upper L, yang mana epsilon ini merupakan hasil kali dari epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R, yang mana epsilon R ini merupakan permitivitas relatif. Maksud dari permitivitas relatif ini berbeda tergantung materialnya. Vektor medan dan polarisasi. Jadi, untuk penjelasan tentang fenomena kapasitansi, pendekatan terbaiknya adalah dengan bantuan vektor medan. Seperti yang terlihat pada gambar di samping,
terdapat dua muatan, yaitu muatan Q positif dan Q negatif, dipisahkan oleh jarak D. Untuk menentukan momen dipol listrik P-nya dapat ditentukan menggunakan persamaan P sama dengan Q kali D. Selanjutnya, jenis-jenis polarisasi. Ya, jenis-jenis polarisasi dibedakan menjadi 3, yaitu ada polarisasi elektronik, polarisasi ion, dan polarisasi orientasi. Untuk yang pertama, ada polarisasi elektronik, dapat dilihat pada gambar. Jadi, polarisasi elektronik terjadi pada semua jenis dielektrik. Ya. Jadi, polarisasi ini terjadi karena pergeseran awan elektron pada atom atau molekul karena adanya medan listrik. Jadi, pusat muatan listrik positif dan negatif yang semula berimpit menjadi terpisah sehingga terbentuk dipol. Dan terjadi berlangsung sampai terjadinya keseimbangan dengan medan listrik yang menyebabkannya. Dipol yang terbentuk tersebut merupakan dipol yang tidak permanen. Selanjutnya ada polarisasi ion. Jadi polarisasi ini hanya terjadi pada material dengan ikatan ion. Dapat dilihat pada gambar. Dipolarisasi ini terjadi karena adanya pergeseran ion-ion yang berlawanan tanda oleh pengaruh medan listrik. Seperti itu. Dapat dilihat pada gambar juga. Jadi, seperti halnya dengan polarisasi elektronik, dipol yang terbentuk dalam polarisasi ion ini merupakan dipol yang tidak permanen juga. Selanjutnya ada polarisasi orientasi. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Polarisasi ini terjadi pada material yang memiliki molekul asimetris atau molekul yang tidak simetris. Dan polarisasi ini akan membentuk momen dipol yang permanen. Berbeda dengan dua jenis polarisasi sebelumnya, untuk polarisasi orientasi akan membentuk momen dipol yang permanen. Jadi, dipol-dipol permanen ini akan cenderung mengarahkan diri sejajar dengan medan listrik. Namun, tidak semua dipol akan sejajar dengan arah medannya. Selanjutnya, permitivitas dan konstanta dielektrik. Permitivitas relatif suatu dielektrik atau disebut juga konstanta dielektrik yang disimbolkan dengan epsilon R didefinisikan sebagai perbandingan antara permitivitas dielektrik dengan permitivitas ruang hampa. Untuk menentukan permitivitas relatif suatu dielektrik dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu epsilon R sama dengan epsilon per epsilon 0. Berikut merupakan tabel permitivitas relatif suatu material. Untuk material polipropilin diketahui permitivitas relatifnya pada 60 Hz sebesar 2,2 dan pada 10⁻6 Hz ada 2,2 dan seterusnya seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya ada kekuatan dielektrik.
Ya, jadi kekuatan dieelektrik didefinisikan sebagai gradien tegangan maksimum yang masih mampu ditahan oleh dielektrik sebelum terjadinya kegagalan fungsi. Kekuatan dieelektrik juga bisa didefinisikan sebagai ukuran kemampuan suatu material untuk bisa menahan tegangan tinggi tanpa berakibat atau terjadinya kegagalan dielektrik. Berikut merupakan tabel kekuatan dielektrik pada material. Terdapat beberapa jenis material, bisa dilihat pada tabel di samping. Salah satunya ada material polipropilin dengan kekuatan dielektrik sebesar 600 volt per mil. Selanjutnya ada nilon dengan kekuatan yang sama 600 dan polistirin ada 500 dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada tabel di samping. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.